Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqolah, NPM 18 14 22 10 17 dari Ilmu Kelautan 2018. Saya Muhammad Fatin Khairi, NPM 19 14 20 10 26, Program Studi Sumber Daya Akuatik 2019. Saya Siva Wiwi Widayanti, NPM 19 14 20 10 29 dari Program Studi Sumber Daya Akuatik 2019. Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini kami akan melaporkan kegiatan wisata bahari di Mutiara Carita, Kecamatan Carita, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang, Dan penangkapan ikan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Selamat menyaksikan. Di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Carita, terdapat sebuah daerah yang menyimpan pantai yang begitu indah. Pantai ini memiliki air laut yang jernih dan biru, serta menawan memanjakan mata, membuat kita ingin berlama-lama di Carita. Pantai ini sering disebut sebagai surga kecil di pesisir Banten. Pantai ini bernama Mutiara Carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pegawai yang bekerja di Mutiara Carita. Di sebelah saya sudah ada Bapak yang bekerja di sini. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Siva Wiwi dari Universitas Lampung. Boleh perkenalan dulu, Pak, dengan Bapak siapa? Saya Uding Saprudin, di Manajer Marketing Mutiara Carita Cottage. Ngomong-ngomong, Bapak sudah bekerja di sini berapa lama ya, Pak? Cukup lama ya, sekitar di atas 20 tahunan. Ya, cukup lama. 20 tahun ya. Kalau di sini itu biasanya pengunjung ramai atau biasa aja gitu, Pak? Kalau pas pengunjung kita pasca new normal ya, tingkat hunian kita 100%, terutama di hari weekend. Di hari weekday-nya cukup banyak juga. Setelah pas PSBB diberlakukan di Jakarta, terus di Banten, tingkatan hunian atau akupensinya agak sedikit berkurang. Tapi kita optimis lambat laun itu akan bagus kembali, akan penuh kembali. Berarti COVID-19 ini tidak terlalu memengaruhi penghuni yang tetap berkunjung ke sini ya, Pak ya? Kalau pasca awalnya sangat mempengaruhi ya, bahkan salah satu memporak-porandakan tingkat kunjungan di pariwisata, tapi pasca new normal tingkat kunjungan lambat laun sudah mulai agak bagus ya. Iya. Biasanya pengunjung itu dari daerah mana saja, Pak? Atau mungkin ada yang dari luar negeri? Rata-rata pas kalau kunjungan di Mutiara Carita dan khususnya di pantai-pantai Anyer, Carita sampai ke Tanjung Lesung ya. Di Pandeglang itu rata-rata dari Jakarta atau dari Jabodetabek ya. Luar negeri pun ada ya, cuman mungkin pasca tsunami yang pas mungkin ada masih beberapa di bagian negara lain masih memberlakukan lockdown. Nah, untuk tingkat hunian yang dihuni oleh orang asing itu sedikit berkurang. Berarti kalau sudah ada dari luar negeri, Cottage ini sudah terluas ya, Pak? Maksudnya sudah diketahui nyampe luar negeri gitu, sudah terkenal. Iya, betul ya, seiring dengan pas kita ada dunia medsos ya, sangat membantu sekali sehingga mensiarkan melalui promosi atau mungkin pamflet di bagian promosi. Adanya medsos sangat terkenal, dan ya mungkin bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun kan kita bisa diakses di medsos itu. Kalau untuk jumlah cottage-nya sendiri di Mutiara Carita ini kira-kira ada berapa ya, Pak? Kita punya total kamar 120, maksud kami 120 kamar. Kalau cottage-nya kita ada 40 dan hotelnya kita punya 24 kamar.
Untuk tarifnya sendiri Pak, itu apa dihitungnya per malam atau per kamar atau bagaimana? Berapa juga tarifnya? Untuk tarif umumnya kita ya ada yang pas ya umumnya per hari ya. Ada hotel kalau satu kamar, ada cottage di Mutiara Carita itu ada cottage, ada 2 kamar, ada 3 kamar, ada 4 kamar, dan Hotel Mutiara Carita banyak yang baru dan terbarukan. Terbaru ya Pak. Kalau untuk fasilitas di Mutiara Cottage ini ada apa aja ya Pak? Oh ya, baik, kita memanjakan tamu dengan berbagai fasilitas ya. Mulai kalau pas anak-anak kita ada playground ya. Ada juga baby joweng, kita ada rusa ya, ada edukasi, kita makan ikan di dermaga ya. Terus kita ada juga kolam renang khusus buat anak-anak ya. Terus buat yang lainnya kita juga cukup bisa lihat sunset, ada bistro ya buat lihat. Bahkan kita punya yang terbaru sekarang, yaitu kita ada kita kan kalau pas ikan umumnya di laut kita pelihara ya, kita pelihara dan rutin setiap pagi jam 9 atau jam 10 setiap pagi kita kasih makan ikan. Berarti tamu bebas ya Pak buat memberi makan ikan gitu di dermaga. Betul, itu? bahkan setiap paginya kita siarkan ke tamu, kita undang tamu untuk beredukasi di situ ya. Terus sekaligus untuk makan ikan. Ini sebuah ajang juga buat memperkenalkan flora dan fauna buat anak-anak kita. Iya. Terus apa Pak ya Pak? Apakah COVID-19 ini apa ada petugas beberapa yang terkena PHK gitu Pak atau? Kalau pas COVID ya mungkin kita semua karyawan Mutiara Carita khususnya tidak ada yang pas kita kena PHK ya atau pengurangan, nggak ada ya. Seiring mungkin dalam COVID aja kita hanya yang utama adalah mungkin ya semacam ya jaga jarak, pakai masker, itu hanya hand sanitizer, itu aja. Yang lain-lain kalau pas pengurangan ke karyawan tidak ada. Nah, COVID ini apakah pengunjung jadi sama kita tuh kurangi gitu Pak, kayak nggak boleh terlalu padat atau gimana atau bebas aja gitu. Yang penting menjaga protokol gitu ya. Kalau pas dari jumlahnya saja mungkin ya, artinya karena enaknya begini, di Mutiara Carita itu kan ada beberapa cottage ya. Antara cottage atau villa yang satu dengan yang lainnya berjauhan. Jadi Mutiara Carita cocok sekali pas buat melakukan selain bersantai, kita juga kan antara cottage dengan cottage yang lain jadi berjauhan. Buat standar buat COVID itu yang dianjurkan untuk jaga jarak sangat pas di Mutiara. Sangat pas ya Pak di Mutiara. Berarti Mutiara ini cocok gitu untuk liburan baik keluarga maupun bersantai-santai gitu ya Pak ya. Seperti itu ya, cocok, sangat cocok. Kebetulan pas di Mutiara Carita juga kan di samping pas begitu kita langsung berhadapan dengan laut, kita juga kan dianjurkan untuk berjemur. Nah, dermaga itu salah satunya kita bisa buat berjemur ya, buat berjemur, cukup bagus. Baik, terima kasih Pak sudah mau diwawancarai. Makasih. Ya, cukup sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Mutiara Carita Cottage dan saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di sini. Baik, Bang, kita kenalan dulu ya. Nama saya Isti, nama Abang siapa? Nama saya Daniel. Oke, Bang Daniel asalnya dari mana nih? Asal saya dari Tangerang. Oh, dari Tangerang ya. Kalau misalnya kakak di sini udah berapa lama? Saya dari di sini tuh sejak kemarin, Mbak. Oh, berarti menyewa fasilitas yang ada di sini tentunya. Ya. Oh, oke. Kalau misalnya boleh tahu nih Kak, kakak tahu tempat ini dari mana ya? Nah, saya tahu tempat ini tuh dari Instagram, Mbak. Nah, kemudian saya lihat-lihat tuh teman-teman saya. Nah, teman-teman saya banyak sekali datang ke sini. Nah, pas saya lihat
oh ini tuh Mutiara Carita. Nah, terus saya buka Instagramnya, oh iya, habis itu saya cari lokasinya, kesini deh. Jadi memilih tempat ini karena mungkin lokasinya lebih bagus dan strategis gitu ya. Kalau misalnya dari kemarin berarti fasilitas apa aja nih Kak yang udah Kakak dapet dari Mutiara Carita ini? Ya seperti penginapan sih, saya menginap di cottage, terus sarapan pagi juga ada, terus dinner paling waktu malam sih, terus kayak renang, kolam renang, banyak sih yang nggak bisa disebutin satu-satu, mendingan datang ke sini aja deh, buktiin gitu. Wow, mantap sekali ya. Oke Kak, jadi menurut Kakak nih ya, gimana sih keadaan wisata yang ada di Mutiara Cottage ini? Cukup ramai, banyak sekali pengunjung yang berdatangan. Saya lihat sih ada yang dari luar kota, ramai. Terus pemandangannya juga sih bagus banget di sini tuh, masih bersih, asri, lautnya juga bagus. Sangat puas sekali sih saya berkunjung ke sini. Jadi Kak, dari semua fasilitas yang Kakak dapatkan, terus juga pemandangan dengan view yang luar biasa ini, sesuai nggak dengan biaya yang Kakak keluarkan? Menurut saya sih sangat sesuai lah dengan biaya yang segitu. Saya mendapatkan, ya pokoknya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata sih. Mendingan kata saya tadi itu, datang aja ke sini, buktiin gitu betapa indahnya Mutiara Carita Cottage gini. Oke, baik. Kalau misalnya makanan dan minuman di sini itu menurut Kakak tergolong murah atau sedang atau relatif mahal? Ya namanya juga kan kita di sini ya, menurut saya sih ya wajar sih, mahal tapi wajar gitu, nggak murah juga, tapi sebanding lah dengan makanannya itu. Ya menurut saya enak juga, terus dari tampilannya juga bagus-bagus gitu. Ngomong-ngomong nih Kak, Kakak kesini sama siapa? Saya kesini sama keluarga, kebetulan keluarga saya lagi ada di dalam kamar. Saya lagi jalan-jalan aja sih sendiri di sini, lagi nikmati view di sini. Biasanya Kak kalau misalnya aktivitas di malam hari itu di sini tuh sepi atau malah makin ramai Kak? Nah justru itu, di sini tuh malam itu ramai banget, apalagi yang di dermaga gitu ya. Itu ada kayak dinner gitu, bagus banget, kayak ada lampu-lampunya. Pokoknya indah banget sih kalau malam itu. Spot-spot apa aja sih Kak yang pernah Kakak foto di sini? Ya spot foto kayak di dermaga sana, jembatan. Di sini juga bagus. Di depan ada, banyak banget sih spot foto di sini itu. Kalau dikasih kesempatan ya kayak untuk ada di sini, Kakak bakal kesini lagi nggak sih kira-kira? Ya pasti saya bakal kesini, dan saya pasti akan ajak teman-teman saya yang belum pernah kesini itu. Oke, mantap sekali ya. Terus pertanyaan terakhir nih Kak dari saya, kesan pesan atau masukan untuk Mutiara Carita Cottage ini gimana nih Kak? Ya kesan saya sih ya sangat memuaskan sih. Saya liburan di sini. Pesannya sih jadi dijaga lah gitu. Jangan sampai gimana ya? Jadi yang seperti ini gitu, ini udah bagus itu. Terakhir lagi nih Kak, kalau misalnya dalam segi tatanan karena ini lagi COVID ya, ini menurut Kakak udah termasuk menjaga social distancing nggak sih Kak? Ya di sini ya ditetapkan kita harus wajib memakai masker. Di depan juga kita dicek suhu gitu. Kita menerapkan social distancing juga sih di sini. Pokoknya aman sih, sesuai protokol kesehatan. Oke, makasih banyak ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Itu adalah wawancara singkat kami dari salah satu pengunjung yang berada di Mutiara Villa Cottage. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini, silakan datang ke sini ya. Siapa yang menyangka di balik pantai Carita yang indah dan menawan, ada para nelayan yang kurang diperhatikan pemerintah setempat. Banyak sekali problematika yang dihadapi Bapak Juju dan Johar misalnya. Beliau yang sudah puluhan tahun lamanya mengarungi lautan yang luas, namun tak kunjung sejahtera. Masih banyak mengharapkan uluran tangan berupa bantuan, namun tak kunjung didapatkan. Muara yang menjadi sumber kehidupan pun sangat kurang perhatian. Banyaknya sampah, kedalaman air yang semakin dangkal tetap dibiarkan. Pohon bakau yang menjadi bagian penting dari muara tidak terlihat di mana-mana. Maka, ini menjadi bagian dari tugas kita sebagai mahasiswa untuk menyampaikan jeritan hati para nelayan. Halo, selamat siang. Saya Muhammad Fatin. Saat ini sedang berada di
kampung Carita. Kampung Carita di tempat pelelangan ikan Pak ya? Mohon. Saat ini saya sedang bersama salah satu nelayan. Punten Pak, nama Bapak siapa? Juju Pak Juju Setiadi. Pak Juju Setiadi dan Pak Johar. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi nelayan? Udah belasan tahun, 15 tahun lah. 15 tahun kurang lebih. Pak Johar Ada 20 sekitar tahun. 20 tahun. Lumayan sudah lama ya Pak ya? Iya. Minimal 20 tahun yang ini. Iya, lebih minimal. Jadi profesi sebagai nelayan ini Bapak sebagai profesi utama apa sebagai sampingan atau gimana Pak? Utama. Sampingan utama. Sebagai utama. Apakah selain sebagai nelayan Bapak mempunyai pekerjaan profesi Nggak ada. sampingan? Nggak ada. Khusus nelayan. Kalau nggak ada ikan, nggak jajan, Nggak makan. nggak makan. Jadi Bapak menangkap ikan itu setiap kapan ini Pak? Tiap hari kalau lagi ada. Kalau nggak ada ini 5 bulan nggak berangkat ke laut. Kenapa itu Pak? Nggak ada ikannya. Diambil pengambilannya kurang. Bekal juga nggak kembali. Kan harus pakai bekal berangkat itu. Biasanya Bapak menangkap ikan apa Pak? Terinasi. Terinasi. Ini mah terinasi. Kalau ini Kalau Bapak Kalau Bukan lagi. Bapak bukan lagi basing, Basing. ada kakap merah, ada rong simbah kue, ada tengiri gitu, ada bentong gitu lah, macam-macam itu, ada kembung, gitu. Mancing ini mancing. kendala apa Pak yang dialami saat menangkap ikan? Kendala itu apa? Apa masalah yang dihadapi saat Bapak melaut menangkap ikan? Maksudnya ketika Bapak menangkap ikan apa kendalanya? Bukan kendala itu nggak ngerti. Misalkan cuacanya buruk, gangguan. Tuh kemarin itu ya cuaca buruk tuh Banteng itu ya. Itu sampai dari laut itu pulang Pak 2 hari juga nggak kuat angin terlalu kencang. Itu nggak sampai nggak kebayar modal. Itu cuaca buruk menyebabkan ikan nggak ada Pak. Nggak ada ya. Tangkapan paling banyak kira-kira berapa? Tangkapan ikan Iya. ya kadang-kadang gitu ada kalau ambil ikan itu ya bayarannya apa ini tuh bayaran di lelang itu ya kadang-kadang ada 5 juta yang dapat mah ada yang 20 ada yang 15 gitu enggak ini apa enggak segitu aja enggak matok enggak Soalnya modalnya gede. modalnya gede modalnya itu hampir 5 juta sekali berangkat Pak. iya 5 juta ada yang 4 juta gitu ada hari, yang 6 4 juta gitu. Itu selama 4 hari. 4 hari 5 hari lah kalau Patokannya 5. 5 patokan 5 Maksimal 5. 5 hari itu Biasanya Bapak menangkap ikan menggunakan alat tangkap apa Pak? pancing iya cuman pancing doang pancing nggak pakai jaring nggak pakai apa ya nggak pancing khusus pancing itu mah. Kalau dia kalau ini jaring. Ini mah jaring ini Bapak jaring. Jaring Bukan payang jaring itu. teri. Jaring buat teri itu Teri Pak. itu. Jaring Trimedan itu Biasanya saat menangkap ikan itu kan selama 4 hari 5 hari Pak ya. Itu setelah itu emang pesanan Pak ikannya apa dilelang? lelang Di pelelangan. iya dilelang di pelelangan dilelang ikannya nggak pesanan lelang itu Kan ini lagi ini Pak banyak corona Pak ya. Apa dampaknya pada nelayan Pak? Enggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada dampaknya Pak ya? Enggak ada. Paling Kalau corona itu emang ada dampak ikan-ikan murah. tapi ikan lagi murah ini Murah. ikan-ikan jadi murah Pak ya? Iya. Sehingga Pasar sepi. perputaran modalnya jadi sulit Pak ya? Sulit, iya. Berkurang. Udah kurang ini itu apa Bukan tidak ada dampak. lagi mahila ini
dapat sedikit, modalnya banyak, ikannya kurang tarik, gitu. Masalahnya ini lagi corona di Jakarta nih. Yang jualan-jualan ikan asin juga nggak ada tamu mah, nggak ada yang jualan. Gitu. Terus apa harapan Bapak untuk pemerintah, Pak, terhadap perhatian kepada para nelayan, Pak? Nggak ada apa-apa, Pak. Ini nelayan apa kayak itu kan di TV itu di daerah orang mah itu bantuan apa saja ada, tapi kalau di sini Carita nggak ada. Cerita kurang, berarti pemerintah belum masuk sini, Pak, ya? Banyak pemerintah masuk sini tapi Ada yang kebagian, ada yang Ada yang enggak. Jadi tidak merata, Pak. tidak Iya. merata. Kebanyakannya nelayan mah belum pernah dapat Belum satu pernah pun dapat. dari dulu. Belum pernah aja Buddha. Kalau ngomong kasarnya sama nelayan ya, kalau umpama daripada nggak dapat nih nelayan ya apa bantuan, mendingan gua ada sekalian. Karena Yang apa? penting Belum harga- pernah mencicipi gitu yang dari penting dulu harga pada juga. murah. Yang penting harga yang apa sembako murah, Stabil. stabil. Gitu. Belum ada bantuan pernah. Belum pernah dari dulu nih, apalagi ini udah belum. Tuh, muara 20 tuh, lihat tahun aja. tuh. Muara aja Muara nggak tuh. dipedulikan. Iya, Pak. Ya, kebanyakan dangkal. Mendingan ini dikeruk, nggak ada bantuan sekalian dari cari. keruk ini. Wah, Soalnya belum pernah dapat, belum pernah mencicipi. Kalau bantuan. bantuan. Ya di sana ya di apa saja. Di sini mah belum. Belum pernah, Dangkal belum aja ada. ini. Nelayan kebilang nelayannya doang. Kadangkala yang dapat itu bukan nelayan. Benar. Orang darat. Gitu. Berarti belum ini, Pak, ya? Apa pesan Bapak untuk pemerintah, Pak? Ada pesan, Pak? Oh, pesan? Ya Iya. pesannya mah begini, Pak. Tuh apa? Pokoknya muara aja keruk. Muara yang buruk. Keruk. Ya kalau bisa Ini mah, lagi pasang bantuan itu nelayan itu supaya Biasanya dapat. dia mendorong itu nggak bisa Tuh, keluar. kan waktu kemarin tuh ngedengar di TV ya, nelayan itu satu nelayan satu perahu dapat 15 juta bantuan. Kok kenapa di cerita mah nggak ada ini? ada seperak Tuh pun. ngecoplak saya di pelelangan. Nggak ada ini kenapa? Tuh, padahal hasil nelayan itu ada. Iya, Pak. Hasil nelayan ada, dipotong itu apa? 5%. Tuh, kan bantuan mah nggak ada. Nggak ada, Kok belum kenapa pernah. di daerah orang-orang mah ini? Oh, segala Satu fiber, nelayan 15 apa, juta ada katanya. jaring. Kan di sini nggak ada. Jaring apa Jaring saja di apa, Labuan tuh seperti di sampai Labuan sumur. ada. Bahkan Kok di kenapa sumur mah di- nggak ada lelang itu, nggak ada TPI, nggak digunakan aja. Iya, kalau Tapi sini- bantuan meluncur terus aneh. Tapi sini mah nggak. Nggak ada sama sekali. Kalau di sini mah ada ya. Di mana, Pak? Di sini mah ada tapi Oh, di Oh, sini ada, TPI. ada TPI Digunakan, ada. masih digunain. Tuh mah di sini mah Tiap jalan pagi. terus tiap pagi. Jalan Ada aja gitu, nggak tahu banyak, nggak tahu nggak gitu. tergantung ada ikannya. Baik, Pak. Terima kasih. Sekian wawancara saya dengan salah satu nelayan di Kampung Umbul, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Jadi saat ini kami sedang berada di TPI Teluk. Jalan Pelelangan Ikan, Desa Teluk Labuan. Jadi untuk kalian jangan lupa saksikan. PPI atau Pangkalan Pendaratan Ikan yang terletak di Jalan Pelelangan, Desa Teluk, Kabupaten Pandeglang ini digunakan sebagai tempat pendaratan ikan yang memiliki dermaga. PPI ini telah berdiri kokoh sejak tahun 2002. PPI ini sering sekali dijadikan sebagai kegiatan tambak labu perahu kapal perikanan untuk menyimpan hasil tangkapan laut yang diambil oleh nelayan. Selain itu, PPI ini juga dijadikan sebagai pusat kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan hasil, dan pembinaan masyarakat perikanan. Dan PPI ini juga mencakup sebagai TPI atau tempat pelelangan ikan yang merupakan pasar dan tempat terjadinya transaksi penjualan hasil ikan laut. Di sini kita juga bisa menikmati hasil tangkapan nelayan secara langsung.